Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di part ini saya akan membahas menu utama, yaitu menu transaksi. Di dalam menu transaksi terdapat tabel pembelian dan tabel penjualan, tabel hutang, dan tabel lain-lain. Kita akan membahas tabel pembelian terlebih dahulu. Di dalam tabel pembelian terdapat fitur daftar pembelian, di fitur kulakan garis miring pembelian, dan fitur retro pembelian. Nah, sebelum ke fitur daftar pembelian, kita akan ke fitur kulakan garis miring pembelian terlebih dahulu. Di fitur ini kita akan melakukan pembelian terhadap supplier. Kita akan pilih nama supplier, lalu kita juga bisa memilih metode tunai atau hutang. Lalu isi faktur dan kode produk. Nah, di dalam kode produk kita harus klik F1 atau cari barang sini untuk mencari barang yang ingin kita beli. Nah, seperti ini contohnya, lalu kita klik pilih, lalu simpan dan klik yes. Sudah selesai, berhasil. Lalu tekan OK. Selanjutnya yaitu fitur retur pembelian. Fitur retur pembelian adalah fitur daftar barang-barang yang lecet atau rusak setelah kita beli atau terdapat masalah dalam barang tersebut. Lalu kita ingin membalikan kepada supplier kita. Nah, seperti ini. Ini adalah produk yang sudah kita lakukan dalam pembelian terhadap supplier. Kita juga bisa menambah retur itu. Nah, di dalam tambah retur yaitu berapa barang yang telah mengalami kerusakan atau kelecetan. Klik tambah retur, lalu isi jumlah retur, berapa barang, berapa kilogram atau barang yang telah mengalami kelecetan. Nah, untuk yang terakhir adalah selanjutnya fitur daftar pembelian. Nah, di sini adalah histori daftar pembelian kita terhadap supplier. Ini sudah jelas ada isi nama suppliernya, total, tanggal, dan faktur. Selanjutnya adalah kita akan membahas tabel penjualan. Di dalam tabel penjualan terdapat fitur daftar penjualan, fitur penjualan kasir, dan fitur retur penjualan. Seperti sebelumnya, kita akan pertama-tama mengeksekusi fitur penjualan kasir terlebih dahulu. Untuk fitur penjualan kasir adalah fitur barang yang kita jual kepada pelanggan yang dilakukan kasir. Kita pilih pelanggannya. Untuk pelanggan yang sudah kita kenal atau pelanggan yang belum kita kenal, kita klik umum. Kita tidak bisa memilih metode hutang karena kita masih belum mengenal pelanggan tersebut. Lalu kita bisa memilih pakai resep, tanpa resep, atau dengan resep. Jika kita memilih fitur dengan resep, lalu akan muncul tabel dokter, nama dokter, dan nomor resep. Kita juga bisa memilih nama dokter. Jika kita memilih tanpa resep, tidak ada tabel dokter atau nomor resep yang muncul. Lalu kita isi kode produk, klik F1. Lalu kita pilih produk yang akan dibeli pelanggan. Lalu kita juga bisa melihat harganya, diskon. Lalu kita klik ikon bayar, total uang, total harga produk yaitu Rp4.000 untuk diskon 0%, dan kita akan mengisi bayar. Di sini terdapat ikon 10.000, kelipatan 20.000, 50.000, dan 100.000. Langsung menghitung dengan isian kembalinya 6.000. Kita juga bisa memilih metodenya cash, e-money, atau debit. Selanjutnya bayar, ditambahkan struknya. Di sini terdapat tulisan apakah Anda ingin mencetak struk. Klik yes saja. Nah, di sini print yang sudah tersambungkan kepada komputernya atau laptop. Lalu klik print. Nah, selanjutnya
Selanjutnya adalah fitur retur penjualan. Nah, di fitur retur penjualan ini adalah daftar barang yang terkonfirmasi lecet oleh pelanggan yang ingin membalikan atau detail retur. Kita bisa klik ikon detail retur untuk lebih detailnya. Selanjutnya adalah fitur daftar penjualan. Nah, seperti fitur daftar pembelian, fitur daftar penjualan adalah histori penjualan produk kita terhadap pelanggan. Di sini terdapat faktur, tanggal, nama pelanggan, dan total harga yang dibayar dan status sudah bayar atau hutang. Di sini terdapat ikon copy resep, cetak ulang, surat jalan, dan detail. Selanjutnya adalah tabel hutang. Di dalam tabel hutang terdapat fitur hutang pelanggan dan piutang supplier. Di fitur daftar hutang ini adalah histori hutang pelanggan yang masih belum dibayar atau telah dibayar. Di sini masih kosong karena kita menggunakan metode tunai dan tidak menggunakan metode hutang. Lalu selanjutnya adalah fitur piutang supplier. Nah, di fitur piutang supplier ini seperti fitur hutang pelanggan. Di sini masih kosong karena kita sebelumnya hanya menggunakan metode tunai kepada supplier dan pelanggan kita. Selanjutnya tabel terakhir adalah tabel lain-lain, yaitu hanya satu fitur, yaitu fitur lihat harga. Untuk fitur lihat harga seperti namanya, kita bisa melihat detail-detail produk kita. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.